Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini perkenalkan saya Citra Buana Halil kembali menjadi host dari podcast Tacarita. Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Oke, hari ini kita ada kedatangan alumni dari program studi Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hairun. Tepuk tangan dulu untuk adik kita yang membanggakan, Aisyah. Halo Aisyah. Halo Kak. Apa kabar Aisyah? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong nama lengkapnya siapa nih? Tolong diperkenalkan. Nur Aisyah Jafar. Nur Aisyah Jafar. Terus asalnya dari mana? Saya kalau dilihat dari suku bangsanya dari Makian, tapi ini kalau asal saya dari Halmahera Barat. Terus gimana nih perasaannya jadi alumni yang cum laude ya ceritanya ya? Gimana? Boleh tolong ceritakan singkat tentang bagaimana perjalanannya Aisyah selama menjadi mahasiswi di program studi Antropologi Sosial. Ya Kak, ini selama menjadi mahasiswi di program studi Antropologi Sosial itu menurut saya yang paling berkesan sekali itu inisiasinya mungkin ya Kak. Soalnya di situ itu terasa sekali kalau ternyata ketemu sama orang baru tuh kayak gini, terus dia kerasa banget gitu ini kekerabatannya kayak bagaimana, dapat saudara yang baru juga tentunya. Terus kayak di situ menurut saya yang paling berkesan ini, sisanya itu kayak diikuti saja alurnya kayak gimana gitu. Oke, jadi Jadi inisiasi itu ya teman-teman podcast Cerita, saya ceritakan sedikit bahwa ada namanya kegiatan inisiasi yang dilaksanakan oleh anak-anak program antropologi sosial ketika mereka menyambut mahasiswa baru gitu ya, Iya. Aisyah ya. Jadi antara senior dan junior mereka berkumpul di acara itu untuk saling mengakrabkan diri. Iya, betul sekali. Oke. Nah, saya mau nanya nih untuk Aisyah, kalau misalnya dulu ya, kan banyak tuh orang tua yang belum sadar edukasi, beda dengan zaman sekarang ya. Jadi apakah memang orang tuanya Aisyah itu mendukung keinginan Aisyah untuk berkuliah? Tentunya sangat mendukung ya Kak, gimana juga dilihat dari latar belakang keluarga ayah saya juga, semuanya juga orangnya yang berpendidikan, jadi tentunya otomatis bapak saya juga mau kalau anak-anak saya juga harus berpendidikan, harus mempunyai pendidikan yang tinggi juga tentunya. Wah, mantap ya. Jadi Iya. ayahnya bekerja sebagai apa ini? Ayah saya itu sebagai petani, Ibunya? ibunya juga sebagai petani. Wah, hebat nih teman-teman podcast Cerita. Jadi dari latar belakang pekerjaan yang bukan dosen misalnya, tapi alhamdulillah mereka berhasil untuk mengantarkan anak mereka menjadi mahasiswi terbaik. Mahasiswi yang cum laude ya. Iya. Alhamdulillah. Congrats sih sebenarnya, kayak tepuk tangan. Terima kasih. Lah terus lanjut lagi nih pertanyaannya. Waktu memilih program studi antropologi sosial itu seperti apa sih bayangannya Aisyah sebelumnya? Apakah memang program studi ini adalah pilihan Aisyah sendiri atau mungkin ada yang menyarankan kamu ngambil prodi ini aja misalnya seperti itu? Pertama sih Kak, ini saya belum terlalu mengenal antropologi itu apa sih. Yang saya baru selesai lulus SMA itu yang ada di pikiran saya sudah, selesai lulus ini saya harus masuk ke ekonomi nih. Ini soalnya keluar mau jadi ini jadi harus di ekonomi. Nah pas tes kemarin sayanya nggak dapet di ekonomi. Jadi dibuka gelombang susulan, ternyata ada antropologi. Nah paman saya menyarankan untuk ambil aja antropologi, nanti setelah semester 3 baru dikonversi ke ekonomi. Tapi setelah masuk ke antropologi terus lebih mengenal lagi antropologi lebih dalam, ternyata sayang banget nih kalau dikonversi, mending tetap aja sampai selesai gitu. Oh begitu, berarti awalnya Aisyah itu ingin memilih jurusan ekonomi. Iya. Ya oke. Terus akhirnya jatuh cinta dengan antropologi. Iya. Ya hebat banget ya teman-teman podcast Cerita nih Aisyah. Kita kasih tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan virtual. Yeah. Nah oke, jadi selama kuliah ini apa sih sebenarnya yang ada di bayangannya Aisyah ketika awalnya kan tidak kenal apa sih antropologi itu, kemudian masuk terjun,
terus mendapatkan ilmu tentang antropologi. Nah, bagaimana kemudian nanti ke depannya Aisyah sudah mungkin mempunyai beberapa planning untuk ke depannya, apakah mau lanjut studi atau mungkin misalnya mau membuka bisnis atau mau jadi researcher atau apa itu? Untuk kedepannya planning saya itu lanjut studi ya Kak. Kebetulan juga sudah keterima di Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi Wow. insya Allah nanti bulan depan mau berangkat. Terus ini setelah dari situ mungkin ya cari-cari kerja kali ya. Oke. Cuma planning saya nih insya Allah mau jadi dosen juga. Wah, mantep ini ya. Berarti udah keterima di Universitas Hasanuddin Iya. tahun 2024. Ya. Wah, alhamdulillah selamat ya, Terima Aisyah. kasih. Wah, berarti sudah jadi calon mahasiswa magister ya? Amin. Antropologi sosial berarti. Iya. Oke, mantap. Jadi kalau melanjutkan studi, apakah Aisyah mendapatkan beasiswa atau mandiri? Kalau untuk itu mandiri. Oh, mandiri ya. Iya. Alhamdulillah. Aisyah pernah nggak sih nyoba-nyoba untuk apply beasiswa sebelumnya? Ya pernah di LPDP. LPDP. Iya. Terus gimana? Tapi itu prosesnya untuk tuh seperti apa? lumayan ya Kak, lumayan rumit juga menurut saya, menguras tenaga juga, jadi kayak aduh ini lolos enggak ya, jadi kayak masih bimbang gitu. Tapi ya udah, kalau yang mandiri lolosnya di Unhas ya ya ke Unhas aja dulu. Tapi berarti kemarin beasiswanya sudah ada pengumuman dan dinyatakan belum? Iya. Oh iya, bukan tidak ya, Iya. teman-teman, bukan tidak ya, belum. Insya Allah nanti ke depannya kita nggak pernah tahu ya kan, seperti itu. Nah terus nanti kalau misalnya nih kan Aisyah akan jauh lagi nih sama orang tua. Nah gimana sih sebenarnya perasaannya Aisyah tuh ketika harus menimbang ilmu jauh dan tanpa adanya orang tua di samping kita? Perasaan saya itu tentunya campur aduk ya, antara sedih sama senang juga, karena bisa keluar daerah juga, bisa melihat suasana yang baru juga. Ya insya Allah dijalani aja ya Kak, mau kayak gimana juga ya harus pergi juga kan Kak ya, Ya. seperti itu. Nah, Sedih juga. iya benar. Kadang-kadang kalau misalnya kita ingin meraih sesuatu tuh kita harus mengorbankan sesuatu Iya. hal yang lain. Iya. Tapi itu untuk sementara aja. Iya. Oke, terus seperti apa sih dukungan orang tuanya Aisyah tuh? Tentunya ibu sama ayah saya juga sangat senang ya, karena tidak disangka-sangka gitu kalau keinginan saya untuk lanjut studi tersampaikan. Iya. Ngomong-ngomong kemarin tesis lagi. Wah, kita udah ngomongin tesis nih teman-teman. Wah. Ngomong-ngomong kemarin skripsinya soal apa sih? Peran gender terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Braha. Wow, keren ya. Iya. Berarti Aisyah ini kecenderungannya tentang bagaimana kajian-kajian gender. Ya. Ya, kenapa suka kajian? Karena ini setelah melalui perkuliahan itu saya sangat cukup tertarik dengan gender ya Kak. Tidak tahu kenapa, kayak wah gender nih menarik nih. Saya nanti kalau mau skripsi mau teliti yang ini nih. Ini metodenya juga nih, metode sama apanya juga harus menyangkut ke gender nih. Jadi seperti itu. Jadi kayak apa salahnya dicoba gitu, siapa tahu mampu gitu. Ya, berarti nanti ke depannya tesisnya juga akan Iya, membahas tentang selaras. gender. Iya. Wah, hebat sekali ya. Amin. Nah, terus kira-kira bisa nggak Aisyah ceritain sedikit aja bagaimana perjalanan Aisyah itu ketika menghadapi sebuah kendala dalam belajar mungkin misalnya, atau kesulitan apa yang dialami selama kuliah di antropologi sosial? Kalau kesulitan sih ini saya rasa tidak ada, tapi kalau dalam penulisan skripsinya tuh itu kayak harus dikumpulin moodnya, kayak harus mood yang bagus dulu baru dikerjain skripsinya, kayak gitu. Kendalanya mungkin di situ aja, mood yang ini naik turun, makanya skripsinya jaga tertunda-tunda. Berarti hanya dari faktor internal aja Iya. ya? Berarti dari segi pengurusan administrasi, dosen pembimbing itu gak ada masalah? Alhamdulillah lancar kalau itu. Alhamdulillah. Kayaknya itu nih penyebabnya ya Aisyah ini bisa selesai tepat waktu dan juga cum laude. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah terus saya pengen tahu nih,
apa sih mungkin Aisyah bisa kasih tips-tips buat adik-adik junior atau mungkin adik-adik SMA yang akan melanjutkan kuliah, apa sih tipsnya supaya semangat untuk belajar lagi tuh kuat lagi? Kalau tips dari saya nih Kak, yang pertama diingat-ingat lagi perjuangan orang tua itu kayak kayak gimana supaya Kak mau ketemu hambatan atau kesulitan sesulit apapun, kalau ingat di belakangnya ada orang tua yang nanti kalau kita nih harus wisuda nih tepat waktu, maka insya Allah itu akan berjalan dengan lancar, mulus, tanpa hambatan. Terus yang kedua, moodnya itu jangan diikutin. Iya. Kalau mau harus semangat terus gitu. Kalau mau sukses ya, Iya, terus yang ketiga banyaklah berbaur. berbaur. Iya, berbaur dengan Berinteraksi dengan orang lain. Ya, itu tuh teman-teman podcast, itu tips dari Aisyah. Nah, semoga apa yang disampaikan Aisyah hari ini bisa menjadi insight buat kita semua ya. Terutama untuk adik-adik yang masih kuliah, tetap semangat ya. Tetap Iya. semangat. Terima kasih Aisyah. Iya, sama Kak. Ya, semoga sukses ya dan S2-nya insya Allah nanti berjalan dengan baik, lancar dan juga bisa mendapatkan gelar magister secepat. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi ke next podcast Cerita.